Asosiasi Wasit Italia, AIA, telah resmi mengumumkan daftar wasit untuk pekan ketiga Serie A yang akan digelar akhir pekan ini. Partai Big Match Juventus kontra Inter pada Sabtu pukul 18 waktu setempat di Allianz Stadium akan dipimpin oleh Andrea Colombo. Colombo akan dibantu oleh Preti dan Perotti sebagai asisten wasit, sementara Bonacina ditunjuk sebagai wasit keempat. Di ruang VAR, tugas utama akan dipegang oleh Mazzoleni dengan dukungan Abiso sebagai AVAR. Prediksi dari superkomputer Opta memberikan kabar kurang menggembirakan bagi wakil Italia di Liga Champions musim 2025-2026 yang akan segera dimulai pekan depan. Dari 10.000 simulasi yang dilakukan, peluang tim-tim Serie A untuk meraih trofi dinilai sangat kecil. Inter, yang masih memiliki peluang cukup baik dengan 34,7% untuk mencapai perempat final, hanya diberi kemungkinan 3% untuk menjadi juara di Budapest. Situasi lebih buruk dialami tim lain, Juventus hanya mendapat 1,7%, sementara Napoli dan Atalanta bahkan di bawah 1%. Sebaliknya, Liverpool muncul sebagai favorit utama dengan peluang 20,4%. Klub juara Liga Inggris itu datang dengan kekuatan besar setelah berbelanja lebih dari 300 juta euro di bursa transfer. Di belakangnya ada Arsenal dengan 16%, Paris Saint-Germain sang juara bertahan menempati posisi ketiga favorit dengan 12,4%, disusul Manchester City dan Barcelona yang sama-sama mengantongi peluang 8,4%. Bek Prancis Dayot Upamecano yang saat ini membela Bayern Munchen tengah masuk dalam radar Inter Milan. Kontrak sang pemain akan berakhir pada 30 Juni 2026, dan menurut laporan Fabrizio Romano, ia menjadi salah satu profil yang diapresiasi manajemen Nerazzurri. Meski begitu, Inter hanya akan menjadikannya target nyata dalam bursa transfer mendatang jika Upamecano gagal mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Bayern. Klub Jerman tersebut diketahui berupaya keras untuk mempertahankan sang bek, demi memenuhi keinginan pelatih Vincent Kompany, yang merupakan pengagum besar sang pemain. Inter Milan mulai memantau masa depan bek tengah muda asal Ekuador, Joel Ordonez, yang kini bermain untuk klub Brugge. Pemain berusia 21 tahun itu masih terikat kontrak hingga 2028. Namun menurut jurnalis Matteo Moretto, manajemen Nerazzurri sudah bergerak sejak musim panas lalu. Moretto mengungkapkan bahwa Ordonez sebelumnya hampir bergabung dengan Olympique Marseille dan juga sempat didekati klub asal Arab, tetapi kedua negosiasi tidak berjalan mulus. Inter sudah bekerja diam-diam sejak musim panas. Kita lihat apakah pembicaraan akan semakin intens, jelasnya dalam sebuah video di YouTube. Selain itu, Moretto juga mengungkapkan fakta menarik soal kursi pelatih Inter. Selain mempertimbangkan nama Fabregas dan Christian Chivu, ternyata pihak klub juga sempat melakukan pendekatan dengan Xavi, yang dinilai sebagai sosok menarik oleh beberapa anggota manajemen. Setelah 2 giornata Serie A berlalu dan bursa transfer resmi ditutup, superkomputer Opta memperbarui prediksi juara berdasarkan model statistiknya. Dari 20 klub, hanya Sassuolo yang dinilai tidak memiliki peluang meraih Scudetto, sementara 19 tim lainnya tetap memiliki persentase, meski kecil. Dalam proyeksi terbaru ini, Inter Milan muncul sebagai favorit utama dengan peluang 26,07% untuk menjuarai Serie A 2026. Selain itu, tim asuhan Christian Chivu juga difavoritkan besar lolos ke Liga Champions, dengan persentase hingga 71,03%. Sementara itu, meski melakukan bursa transfer musim panas yang cukup baik, Napoli asuhan Antonio Conte hanya menempati posisi pesaing utama dengan 21,64%, namun tetap belum menjadi favorit. Di belakang mereka ada AS Roma yang dilatih Gianpiero Gasperini dengan 17,12%, kemudian disusul Juventus, Atalanta, dan Milan. Akhir pekan nanti, Juventus akan mencatat rekor khusus bagi Lautaro Martinez. Seperti dilaporkan Tuttosport, Bianconeri akan menjadi lawan yang paling sering dihadapi sang kapten Inter. Tercatat sudah ada 20 pertemuan antara kedua kubu di ajang Serie A, Coppa Italia, dan Supercoppa Italiana, dengan catatan 8 kemenangan untuk Juventus, 6 bagi Inter, serta 6 hasil imbang. Lautaro sendiri telah 4 kali menjebol gawang Juve. Gol terakhirnya tercipta pada November 2023, usai jeda internasional, dalam laga yang berakhir 1-1 lewat torehan Vlahovic dan Il Toro. Dari 6 kemenangan Inter bersama Lautaro di lapangan, hanya 1 yang diraih di Allianz Stadium.
Momen itu terjadi pada April 2022, saat Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan lewat gol tunggalnya, dan menariknya, itu juga terjadi usai jeda internasional. Lautaro Martinez baru akan kembali bergabung di Fiorentina besok, dan hanya punya waktu 2 kali sesi latihan sebelum laga besar kontra Juventus. Meski begitu, pelatih Christian Cifu hampir pasti tetap menurunkan sang kapten sejak awal. Namun, pergantian di tengah pertandingan tetap mungkin terjadi, dengan opsi antara Bonni yang sudah bertahan di Milan selama jeda internasional atau Esposito yang baru saja kembali dari timnas Italia. Keputusan akan sangat bergantung pada situasi skor saat pertandingan berlangsung. Sementara itu, debut berat menanti Manuel Akanji. B asal Swiss tersebut diproyeksikan langsung tampil sebagai starter meski baru hari ini menjalani latihan perdana bersama rekan setimnya. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Cifu berniat menurunkannya sejak menit pertama melawan Juventus, meski itu akan menjadi ujian besar. Hal ini tak lepas dari kondisi Bisek yang belum sepenuhnya bugar dan masih dibayangi kesalahan fatal saat melawan Udinese. Pengalaman dan mental bertanding di laga besar diyakini bisa mempercepat adaptasi Akanji. Targetnya pun jelas, meyakinkan Inter untuk menebusnya secara permanen dari Manchester City seharga 15 juta euro. Jika Nerazzurri meraih Scudetto dan Akanji tampil starter di setidaknya 50% pertandingan, klausul itu akan aktif otomatis. Jika tidak, keputusan akhir akan ditentukan oleh performa di lapangan. Mantan bomber Italia, Aldo Serena, memberikan analisisnya kepada Tuttosport jelang duel panas Juventus kontra Inter. Ia diminta membandingkan dua bintang, Kenan Yildiz dan Lautaro Martinez. Menurut Serena, Lautaro masih lebih unggul karena sudah berstatus top player. Yildiz sedang menanjak dan akan segera masuk jajaran elit, tapi Lautaro sudah berada di sana. Dia adalah bomber sejati, bukan hanya pencetak gol, tapi juga bekerja keras dalam fase bertahan dan membangun serangan. Jika Lautaro tidak tampil baik, seluruh Inter ikut terganggu, ujarnya. Soal performa tim, Serena menilai Juventus kini lebih solid berkat sentuhan pelatih Igor Tudor, meski belum tampil menawan. Sebaliknya, Inter dinilai inkonsisten, tampil terlalu mudah saat menghajar Torino, tetapi kesulitan melawan Udinese yang kuat secara fisik. Hal ini juga menyoroti kurangnya pemain Inter yang piawai dalam duel 1 lawan 1. Ia menyebut Calhanoglu masih berjuang menemukan performa terbaik setelah musim panas sulit, sementara Suchik perlu memberi kontribusi lebih dalam transisi cepat ke depan. Menghadapi derby di Italia akhir pekan ini, Serena melihat peluang terbuka untuk kedua tim. Namun, ia sedikit lebih menjagokan Juventus karena faktor kandang dan karena Inter masih bisa terguncang akibat kekalahan dari Udinese. Petar Suchik berbicara dalam wawancara eksklusif dengan Sport Mediaset jelang laga besar Juventus versus Inter, setelah dirinya tampil gemilang bersama timnas Kroasia yang baru saja menaklukkan Montenegro. Meski wawancara dilakukan dalam bahasa Inggris, Suchik mengaku sudah mulai memahami bahasa Italia. Sekarang saya mengerti hampir semua hal saat latihan dan rapat. Kalau ada yang tidak saya pahami, rekan setim dan staf selalu membantu, ujarnya. Gelandang muda itu mengungkapkan kebahagiaannya bisa bermain di Inter. Saya sangat senang di sini dan ingin terus membantu tim meraih kemenangan sebanyak mungkin. Kadang kami bermain bagus, kadang kurang, tapi yang terpenting adalah berlatih keras dan memberikan yang terbaik untuk tim. Lawan Juventus, saya sudah siap menghadapi laga sulit. Mereka tim yang terlatih dengan baik, jadi kami harus memberi segalanya untuk menang. Target kami jelas, ingin mengangkat trofi, dan itu hanya bisa dicapai dengan menang laga demi laga, tegasnya. Suchik juga berbicara soal hubungannya dengan pelatih Christian Cifu. Hubungan saya dengan Cifu sangat baik. Saya selalu mendengarkan sarannya dan berusaha berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, kata sang gelandang. Soal idola, Suchik menyebut para gelandang besar Kroasia. Saya tidak punya satu idola khusus, tapi semua orang di Kroasia melihat ke Modric. Semua ingin bermain seperti dia, meski mustahil. Brozovic juga salah satu idola saya, begitu juga Modric, Kovacic, Rakitic, dan banyak gelandang besar lainnya. Saya tumbuh bersama mereka. Bahkan saya sempat bicara dengan Modric tentang derby, tapi itu rahasia di antara kami, pungkasnya. Walter Novellino memberikan pandangannya soal persaingan Scudetto musim ini saat berbicara di Radio Marte dalam program Marte Sport Live. Menurutnya,
Kesulitan Napoli saat menghadapi Cagliari hanya disebabkan oleh kondisi fisik yang belum optimal di awal musim. Kalau kondisi atletiknya sudah lebih baik, Napoli bisa saja menang 3-0. Terlepas dari hasil, mereka punya pemain-pemain luar biasa yang mampu membuat perbedaan. Selain itu, Napoli adalah klub yang bekerja paling baik di bursa transfer, ujar Novellino. Ia menilai Inter akan kembali menjadi rival utama Napoli dalam perebutan gelar juara. Namun, ia juga menyoroti Roma sebagai tim yang patut diperhatikan. Roma punya pelatih hebat dan penuh determinasi seperti Gian Piero Gasperini. Dia akan mampu mendorong tim untuk selalu memberikan yang terbaik, seperti halnya Antonio Conte dengan Napoli, tambahnya. Pagi ini, markas Inter di Viale della Liberazione mendapat kunjungan istimewa dari Presiden FIFA, Gianni Infantino. Orang nomor satu di dunia sepak bola itu, yang sebelumnya juga menyambangi kantor Milan dan Lega Serie A, memberikan penghormatan kepada Inter atas sambutan hangat yang diterimanya. Mereka menyambut saya dengan ucapan selamat datang di rumah, tulis Infantino di akun Instagram pribadinya, mengingatkan bahwa ia dikenal sebagai tifoso setia Nerazzurri. Dalam kunjungan tersebut, Infantino berdiskusi dengan Presiden sekaligus CEO Inter Giuseppe Marotta, Wakil Presiden dan legenda Inter Javier Zanetti, Chief Revenue Officer Giorgio Ricci, serta Chief of Staff Massimiliano Catanese. Beberapa topik penting dibicarakan, mulai dari kesehatan pemain, penjadwalan kompetisi, hingga masa depan sepak bola. Usai agenda resmi, Infantino juga menikmati pengalaman pribadi dengan mengunjungi ruangan yang sangat ikonik bagi para pendukung Nerazzurri, yaitu ruang trofi. Mengunjungi Sala Trofei adalah pengalaman yang sangat emosional, tutupnya. Dalam acara peluncuran program Sky Sport untuk kompetisi Eropa, legenda Inter BP Bergomi memberikan pandangannya soal perjalanan Nerazzurri di Liga Champions. Menurutnya, status sebagai tim unggulan di pot pertama tidak lagi menjadi jaminan, sehingga Inter harus fokus sejak awal. Inter harus tampil baik di 4 laga pertama karena lawan-lawannya sangat berat. Mereka punya pengalaman untuk melupakan musim lalu dan menjadikan ini sebagai tantangan baru, ujar Bergomi. Soal peluang klub Italia di Liga Champions, Bergomi menilai Inter unggul berkat pengalaman, Napoli karena kualitas lini depan, Juventus dengan kekuatan ofensif, sementara Atalanta disebut sebagai tim berbahaya yang sulit dikalahkan. Di luar Italia, ia menganggap Arsenal sebagai tim kuat dan meminta perhatian pada Chelsea besutan Enzo Maresca. Terkait derby di Italia yang akan datang, Bergomi mengakui Juventus terlihat lebih siap usai mengantongi 6 poin, sedangkan Inter baru kalah dari Udinese. Namun Juve Inter selalu jadi laga spesial. Kita harus lihat kondisi para pemain yang kembali dari timnas. Semoga jadi pertandingan menarik, tidak terlalu taktikal, penuh gol, dan bisa memberi semangat, pungkasnya. Fabio Capello memberikan pandangannya jelang bergulirnya Liga Champions 2025-2026 yang akan dimulai pekan depan. Dalam wawancara dengan Sky Sport, mantan pelatih AC Milan itu menyebut dirinya menantikan edisi yang sangat menarik. Capello mengaku penasaran apakah ada tim yang sudah menemukan cara untuk mengalahkan Paris Saint-Germain. Ia juga menyoroti kiprah Xabi Alonso yang kini menukangi Real Madrid, serta Manchester City yang menurutnya mirip dengan PSG musim lalu. Kita lihat apakah Guardiola bisa mengubah tim muda ini menjadi mesin kemenangan, ujarnya. Sebagai penutup, Capello menyampaikan harapannya agar klub-klub Italia mampu menembus final kompetisi paling bergengsi di Eropa tersebut.